Ya, selamat pagi para mahasiswa. Kita akan melanjutkan pokok bahasan kita tentang restorasi Pondok Daud atau pemulihan Pondok Daud. Sekali lagi, tabernakel atau pondok tempat kediaman tabut perjanjian. Dan itu tercatat ada 3 bentuk atau 3 model, yaitu pondok Musa, pondok Daud, dan pondok Salomo. Pondok atau tabernakel atau rumah itu merupakan satu objek yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Israel. Dimulai dalam Keluaran 25 sampai Keluaran 40, bagaimana bangsa ini ada dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Musa membangunnya. Setelah sampai ke tanah perjanjian dan keturunan demi keturunan, maka Raja Daud dan Raja Salomo membangun tabernakel ini menjadi jauh lebih kokoh, jauh lebih permanen. Ya, dan ini bait Allah atau tabernakel ini merupakan satu bangunan yang menjadi kerinduan Allah untuk dibangun dan menjadi sebuah tempat Allah hadir, dan di dalam Wahyu 21 ayat 3 disebut juga dengan kemah atau bait, ya, menjadi tempat kontinuitas di mana Allah hadir dalam bangsa ini. Untuk menambah wawasan saudara, saya memotivasi atau menganjurkan untuk melihat sebuah tayangan diskusi dari seorang bernama Dr. Scott Stripling, yang adalah arkeologis dan direktur dari Shiloh Excavations, yang menggali tentang kebenaran Pondok Daud dalam kajian teologis, dalam hubungannya dalam pujian penyembahan, dalam keberadaan hari ini dalam gereja Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa tabernakel Daud, Musa, dan Salomo, isi utamanya adalah tabut perjanjian. Itu adalah bentuk kehadiran Tuhan di dalam kemah, di dalam tabernakel, atau dalam pondok, atau dalam rumah itu. Isi dari tabut perjanjian itu ada 3. Yang pertama, 2 loh batu. Di atasnya ini Tuhan pernah menulis 10 hukum. Nah, ini gambaran yang mengajari kita bahwa bangsa ini pernah memberontak terhadap perintah Tuhan, dan juga menjadi gambaran 2 loh batu ini kepada ketidakmampuan manusia untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan berbuah. Dalam Bilangan 17 ayat 1 sampai 10 digambarkan. Nah, ini adalah merupakan pelajaran, gambaran tentang pemberontakan bangsa ini kepada kepemimpinan Musa dan Harun yang Tuhan utus kepada bangsa pilihan. Dan yang ketiga adalah mana yang turun dari sorga. Biasanya disebut dengan makanan malaikat yang tertulis dalam Mazmur pasal 8, 24, 25. Ini gambaran kepada pemberontakan bangsa ini yang meragukan bentuk pemeliharaan Tuhan semasa mereka dalam perjalanan di padang gurun. Nah, ini 3 bagian penting yang ada dalam tabut perjanjian. Untuk membuat pembelajaran kita terstruktur dan saudara dapat mengerti dengan baik, saya menjelaskan ke depan dalam skema Pondok Daud ini, saudara-saudara. Yang pertama, Pondok Daud itu menjadi sebuah permulaannya karena sebuah janji, lalu ada kualitas pujian dan penyembahan yang dilakukan di sana, terobosan, lalu ada karakteristiknya tabernakel dalam perjanjian lama, lalu ada tujuan targetnya dalam pemulihan di perjanjian baru, yang terakhir adalah dampak yang terjadi lewat pemulihan Pondok Daud ini. Nah, hal pertama yang harus kita pelajari adalah Pondok Daud ini merupakan hasil dari sebuah kerinduan, janji, yang kalau saya katakan adalah sumpah Daud kepada Tuhan itu sendiri. Ditulis dalam Mazmur 132 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang pertiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Jadi adalah sebuah kerinduan, sebuah manifestasi dari rencana Daud yang terdalam. Karena dia melihat bahwa tabut perjanjian yang menjadi entitas tertinggi itu seperti diabaikan, tidak mempunyai tempat yang layak untuk tinggal di sana. Pondok Daud ini memang merupakan satu janji Daud. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa kemudian dari Amos 9, 11 sampai 13 perjanjian lama dan Kisah 15 ayat 3 sampai 18
menuliskan kembali tentang pentingnya pondok Daud yang telah roboh ini. Saya ambil satu kebenaran Kisah 15 ayat 15 sampai 18. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan runtuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang mencari Tuhan, segala bangsa tidak mengenal Allah. Yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan, yang melakukan semuanya itu yang telah diketahui dari sejak semula. Nah, nabi yang dimaksud di sini adalah nabi perjanjian lama. Nah, itu yang dikatakan oleh Amos 9 pasal 11 ayat yang ke-13 tentang pemulihan pondok Daud itu. Bagian yang kedua dari janji Daud ini, bahwa pondok Daud adalah menjadi rencana pemulihan, bagian dari rencana Allah. Para restorisianis berpendapat bahwa restorasi literal dari tabernakel Daud sesungguhnya adalah dengan pujian dan penyembahan yang dilakukan sepanjang waktu, dan ini mutlak diperlukan. Kalau kita bicara tentang eskatologis, kedatangan Kristus tidak akan dapat terjadi kalau penggenapan pemulihan pondok Daud itu secara pujian dan penyembahan tidak terjadi dalam gereja Tuhan. Nah, ini menjadi dasar betapa pentingnya pondok Daud itu dipulihkan dalam gereja Tuhan, dalam pujian dan penyembahan. Hal yang ketiga dari semua janji Daud ini ditafsirkan oleh Rasul Yakobus dan para penatua gereja yang berbasis kepada Kisah Para Rasul 15 ayat 13 sampai 17 yang tadi katakan, bahwa mereka menafsir pemulihan pondok Daud itu bukan bicara kuil, bentuk pemujaan atau imamat yang dipulihkan dari waktu perjanjian lama atau masa lampau. Pengertian pemulihan ini lebih kepada pemulihan di gereja-gereja Tuhan dalam perjanjian baru. Dasarnya bahwa umat Tuhan sendiri adalah imam. Yang kedua, penyembahan bukan lagi kepada kota Yerusalem, tetapi dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal keempat ayat 23-24. Dan umat Allah sendiri adalah setiap orang yang mempunyai bagian dalam keselamatan. Ini menjadi bahagian yang ketiga tentang janji Daud ini dalam pemulihan pondok Daud. Dan yang keempat, dasar dari pemulihan pondok Daud ini, bahwa janji Daud karena bicara bahwa kalau gereja adalah bentuk penggenapan dari tabernakel yang dipulihkan, maka penyembahan yang ada dalam tabernakel Daud itu menjadi sebuah model. Ada beberapa bukti yang kita bisa lihat secara singkat. Yang pertama, bahwa perjanjian lama selalu merujuk kepada kedatangan Tuhan Yesus dan gerejanya. Yang kedua, tabernakel Daud ada jenis tabernakel yang memberikan penyembahan paling utama dalam Alkitab. Yang ketiga, penyembahan dalam tabernakel Daud dipraktikkan juga dalam gereja mula-mula. Dan yang keempat, pelayanan ibadah dalam tabernakel Daud itu juga tidak sembarangan dan juga perlu persiapan yang begitu dalam. Dan yang kelima, bahwa semua orang dapat memuji Tuhan dengan nyanyian dan syukur dengan sukacita. Itu di tabernakel Daud dan memang juga terjadi dalam gereja Tuhan sekarang ini. Tabernakel Daud sendiri berbicara kepada pujian dan penyembahan dalam kekekalan. Itu yang akan dipulihkan dalam gereja Tuhan dalam perjanjian baru atau hari ini. Yang pertama kali kita lihat bahwa pujian penyembahan itu harus ada dalam hadirat Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-6, Wahyu 4 sampai ke-10. Bahwa puji-pujian itu yang diberi kepada Allah adalah berbentuk nyanyian dan pengagungan. Dan pujian dan pengagungan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh para malaikat sebelum langit dan bumi diciptakan. Yang kedua, pujian penyembahan itu bicara bahwa semua makhluk, semua ciptaan itu menyembah Dia. Kitab Wahyu mencatat bahwa yang di sorga itu memuji dan menyembah Dia 4 makhluk sorgawi, 24 tua-tua, dan ribuan malaikat. Nah, itu menjadi gambaran bahwa hal demikian, konsep demikian, itu dicontohkan buat kita yang ada di bumi untuk dilakukan. Demikianlah konsep pujian penyembahan tabernakel Daud yang dipulihkan, itu membawa dalam satu gambaran tentang pujian penyembahan dalam kekekalan. Sebenarnya banyak perbedaan tabernakel pertama Musa di padang gurun yang menjadi contoh dengan tabernakel Daud yang ada di Yerusalem.
Yang kita mau lihat pemulihan Pondok Daud itu karena di dalam Pondok Daud itu penuh dengan hal pujian penyembahan yang maksimal. Di situ ada para penyanyi, iringan musik. Saya ingin menunjukkan bahwa Tabernakel Daud itu penuh dengan ucapan syukur, puji-pujian, sorak-sorai, tari-tarian, suara, sukacita, tepuk tangan, bahkan mazmur. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Tabernakel Daud itu memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari segi pujian penyembahannya dibanding dengan Tabernakel Musa khususnya. Yang ketiga, saya ingin mengajak para mahasiswa untuk melihat bagaimana karakteristik Tabernakel Daud itu di Perjanjian Lama pada mulanya. Pada waktu dibangun di kota Daud, kota Yerusalem, tempat di mana Allah memilih hadiratnya ada di sana, maka tabut perjanjian itu dalam kemah Daud dapat diakses oleh bangsa Israel secara langsung. Yang kedua, di sana dilakukan pujian penyembahan selama 24 jam dalam satu hari full dengan pujian dan penyembahan. Ada unsur manusia dengan nyanyiannya, ada alat musik instrumen yang dipetik atau diperdengarkan, dan ada juga kata-kata firman dari Zabur dan juga nubuatan-nubuatan yang ada di Tabernakel Daud. Nah, di sana juga pada masa itu para pemimpin datang dan rakyat datang untuk meminta hikmat Tuhan, ya, untuk meminta kekuatan ilahi. Selain itu, pujian penyembahan yang dilakukan di dalam Tabernakel Daud itu menjadi sebuah alat pembangkit semangat, alat ya, dalam memberikan kekuatan buat mereka secara seluruh dalam menghadapi peperangan melawan musuh. Bagian yang keempat yang saya ingin tunjukkan adalah bagaimana tujuan dari restorasi Pondok Daud kepada Perjanjian Baru hari ini. Ada 3 hal yang ingin disampaikan dalam pemulihan Pondok Daud ini. Yang pertama, bahwa pemulihan Pondok Daud ini adalah Perjanjian Baru adalah untuk menggenapi nubuatan tentang penuaian bangsa-bangsa, bahwa Allah merindukan merencanakan keselamatan bagi seluruh bangsa, dan mereka dapat mengenal Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, dan dapat menyembahnya secara langsung. Yang kedua, target dari restorasi Pondok Daud dan Perjanjian Baru adalah menyempurnakan pola pujian penyembahan yang sebenarnya, yang ilahi, yang dari sorga. Bagaimana Allah di dalam Kristus itu suka disembah dalam roh, spirit, dan dalam kebenaran. Yohanes pasal keempat ayat 23-24, kisah 15 ayat ke-8. Bagaimana roh Allah itu bersemayam dalam hati orang yang percaya, di mana pujian dan penyembahan itu menjadi sebuah gaya hidup yang memenuhi hati mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pemulihan Pondok Daud juga yang ketiga adalah menjadi bentuk memulihkan pengurapan dalam pelayanan. Ada 3 pengurapan yang dipulihkan dalam restorasi Pondok Daud. Yang pertama adalah pengurapan kenabian, ya. Yang kedua adalah pengurapan keimaman, yang ketiga pengurapan kerajaan. Kalau dulu memang dalam kasus yang sangat khusus Perjanjian Lama, sekarang terbuka bagaimana pengurapan itu, kenabian, keimaman, kerajaan menjadi bahagian dari orang yang percaya dalam Perjanjian Baru. Hingga ada satu ayatnya, kamulah bangsa yang terpilih, imam yang jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Setelah kita tahu tentang skema bagaimana Pondok Daud yang dipulihkan ini, dari sebuah janji, lalu dari karakteristik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kita bisa melihat dampaknya. Ada beberapa dampak dari pemulihan Pondok Daud ini. Yang pertama adalah penuaian jiwa yang besar-besaran. Bagaimana nama Tuhan itu makin ditinggikan, dimasyurkan, dan membawa menarik orang datang kepadanya. Yang kedua, dampaknya adalah percepatan pertumbuhan kehidupan rohani. Bagaimana umat Tuhan itu sangat dekat dan membangun relasi dengan intim kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Sedangkan dampak yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Mengenapi tulisan dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28, bahwa hadiratnya yang begitu kuat akan membukakan hal-hal yang baru untuk jemaat Tuhan. Yang keempat, dampaknya adalah terjadi mujizat dan tanda ajaib. Ada kelepasan, ada kemenangan, ya, ada kesembuhan. Dalam pujian penyembahan itu ada sesuatu yang spektakuler yang dia bisa janjikan terjadi buat orang percaya.
Karena banyak mujizat, kesembuhan, maka gereja akan berkembang ke kanan ke kiri. Karena jiwa-jiwa akan mengalami pertobatan. Hingga terjadilah perluasan gereja Tuhan. Setelah itu, dampak seterusnya adalah gereja akan diberkati, bukan saja dalam kehidupan jasmani, namun juga dalam kehidupan spiritual, kedamaian, ketenangan, ya. Dan yang terakhir, dampak dari pemulihan penduduk Daud adalah membawa kesatuan iman dalam tubuh Kristus, bahwa hadirat Allah itu akan menjadikan gereja Tuhan menjadi satu, tidak ada perbedaan, tidak ada gap yang ada satu dengan yang lainnya. Setelah penjelasan singkat yang saya sampaikan kepada para mahasiswa, pertanyaan kuis yang saya sampaikan dan saudara akan menjawabnya dibagikan kepada Lim nanti. Pertanyaan adalah, menurut saudara, apakah penerapan pemulihan penduduk Daud ini dapat dilakukan secara holistik dalam pelayanan di gereja? Kalaupun iya, jawaban saudara apa? Dan kalaupun tidak, jawaban itu juga seperti apa? Terima kasih buat semuanya. Kita jumpa lagi dalam kelas selanjutnya.